Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita mulai pelajaran kita pada hari Rabu ini, pada siang hari ini, pelajaran adab. Anak-anak sekalian buka halaman 1 ya. Pelajaran 1. Kita akan belajar tentang keikhlasan pangkal kepuasan hati. Buka halaman 2. Orang yang beramal dengan ikhlas maka hatinya selalu lega dan puas. Ikhlas adalah memurnikan niat dalam beribadah atau berbuat hanya karena Allah. Nah, ikhlas di sini kita adalah melakukan perbuatan itu niatnya hanya dalam untuk beribadah atau mencari keridhaan Allah atau mencari pahala dari Allah, bukan untuk dilihat orang lain, bukan untuk dipuji orang lain, melainkan hanya satu niat kita untuk mencari pahala atau mencari keridhaan dari Allah. Nah, kita baca sama-sama kegiatan Ahmad. Azan subuh berkumandang. Ahmad segera mandi, berwudu dan berpakaian rapi. Ia berjalan dengan tenang menuju masjid untuk sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, Ahmad mengaji Al-Quran. Ahmad membaca dengan ikhlas. Ia membaca dengan tartil, ayat demi ayat. Tartil itu dengan pelan, dengan tajwid yang benar, dan dengan khusyuk ya. Ayat demi ayat. Usai mengaji, Ahmad melihat jadwal. Ia membuka buku pelajaran dan mengulang semua pelajarannya. Nah, ini sikap yang sangat bagus untuk kalian tiru ya. Saat sholat subuh, saat azan subuh, segera mandi. Bahkan sangat bagus ya untuk mandi subuh. Lalu berwudu dan berpakaian rapi dan sholat. Untuk ke masjid sekarang mungkin belum bisa ya karena sedang pandemi. Dan segera sholat. Setelah sholat, kalian mengaji, memurojaah hafalan kalian. Setelah itu melihat jadwal dan membuka buku pelajaran dan mengulang-ulang semua pelajaran yang telah diajarkan. Nah, Ahmad mengulang pelajarannya dengan senang hati. Ahmad melakukannya setiap hari. Nah, sangat bagus ini untuk kalian tiru. Ahmad tidak merasa bosan maupun jenuh karena ia anak yang ikhlas. Nah, di saat kalian ikhlas, kalian tidak akan merasa bosan atau capek untuk melakukan hal ini. Jika kalian mulai capek, ingatlah balasan dari Allah, balasan pahala dari Allah itulah sangatlah hebat, sangatlah besar. Bahkan pahala tersebut bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Dia bersih hatinya, beramal dengan berbuat hanya ingin pahala dari Allah. Nah, dia hanya ingin beramal dan berbuat hanya ingin pahala dari Allah, tidak untuk mengharapkan pujian dari manusia. Terus tidak mengharapkan pujian atau hadiah dari orang tua atau gurunya. Itu murni untuk mencari keridhaan Allah. Ahmad selalu berdoa agar Allah memasukkannya ke dalam surga bersama orang tuanya. Nah, ini doa yang harus selalu kalian panjatkan pada Allah untuk memasukkan kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian. Dia menginginkan terhindar dari siksa neraka atas kemurahan Allah. Nah, ini doa juga untuk doa yang harus kalian panjatkan pada Allah ya, untuk terhindar dari siksa neraka. Kakak, bapak, dan ibu Ahmad sangat bergembira. Nah, siapa yang tidak bergembira jika melihat adik atau anak dia sangat taat pada Allah, sangat rajin beribadah dan beramal soleh, serta rajin belajar. Mereka bersyukur dan puas memperhatikan kegiatan Ahmad. Ia anak yang rajin, giat dan taat dan ikhlas. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa
wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikianlah itu agama yang lurus. Ahmad tidak pernah mengeluh, menangis ataupun marah-marah. Dia anak yang ikhlas dan berhati tulus. Semua pertolongan dan bantuan yang dilakukannya dengan senang hati karena ia mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kalian menolong orang atau membantu orang, harus dengan senang hati, harus dengan hati yang ikhlas. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Tetapi kalian hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi dan sore Ahmad menyiram bunga. Ia membantu adik dan kakek dan neneknya. Ia sangat senang bisa membantu mereka. Di akhir semester ia menerima buku rapor. Ia melihat nilai pelajaran yang sangat baik. Ia bersyukur dan bersujud kepada Allah. Nah, kita harus bersyukur pada Allah apapun yang ada di rapor kita, maupun itu buruk, mau itu pun sangat baik. Karena itu adalah hasil dari kita sendiri, hasil dari doa dan kesungguhan kita dalam belajar. Jangan pernah mengeluh atau menangis. Harus bersyukur dalam segala apapun.